Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai resolusi spektral, resolusi temporal, dan resolusi spasial. Penginderaan jauh yaitu ilmu teknologi dan seni dalam memperoleh informasi mengenai objek atau fenomena di permukaan bumi melalui media perekam objek atau fenomena yang memanfaatkan energi yang berasal dari gelombang elektromagnetik dan mewujudkan hasil perekaman dalam bentuk citra. Konsep dasar penginderaan jauh terdiri atas beberapa komponen yang meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dengan objek di permukaan bumi, sensor, sistem pengolahan data, dan berbagai penggunaan data. Manfaat penginderaan jauh di bidang kehutanan yaitu berkenaan dengan pengelolaan hutan untuk kayu termasuk perencanaan pengambilan hasil kayu, pemantauan penebangan dan penghutanan kembali, pengelolaan dan pencacahan marga satwa, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rekreasi dan pengawasan. Kondisi fisik hutan sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, maka penggunaan citra inframerah sangat membantu dalam penyediaan data dan informasi dalam rangka monitoring perubahan temperatur secara kontinu dengan aspek geografis yang cukup memadai sehingga implementasi di lapangan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Adapun resolusi spasial adalah ukuran terkecil dari suatu bentuk atau fitur permukaan bumi yang bisa dibedakan dengan bentuk permukaan di sekitarnya, atau sesuatu yang ukurannya bisa ditentukan. Kemampuan ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi atau recognize dan menganalisis suatu objek bumi selain mendeteksi atau detectable keberadaannya. Resolusi spektral merupakan dimensi dan jumlah daerah panjang gelombang yang sensitif terhadap sensor. Sedangkan resolusi radiometrik merupakan ukuran sensitivitas sensor untuk membedakan aliran radiasi radiation flux yang dipantulkan atau diemisikan suatu objek oleh permukaan bumi. Serta resolusi temporal merupakan frekuensi suatu sistem sensor merekam atau areal yang sama atau revisit seperti Landsat TM yang mempunyai ulangan setiap 16 hari atau spot 26 hari dan lain sebagainya. Spektrofotometri visible disebut juga spektrofotometri sinar tampak. Yang dimaksud sinar tampak adalah sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah cahaya yang panjang gelombangnya 400 sampai 800 nm dan memiliki energi sebesar 299 sampai 149 kJ per mol. Energi yang dimiliki sinar tampak mampu membuat elektron tereksitasi dari keadaan dasar menuju kulit atom yang memiliki energi lebih tinggi atau menuju keadaan tereksitasi. Cahaya yang diserap oleh suatu zat berbeda dengan cahaya yang ditangkap oleh mata manusia. Cahaya yang tampak atau cahaya yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari disebut warna komplementer. Misalnya, suatu zat akan berubah orange bila menyerap warna biru dari spektrum sinar tampak dan suatu zat akan berwarna hitam bila menyerap semua warna yang terdapat pada spektrum sinar tampak. Kanal near infrared atau NIR adalah spektrum ini memiliki panjang energi 750 sampai 900 nm. Banyak digunakan untuk kebutuhan agrikultural karena terletak dekat inframerah. Kanal mid infrared atau MIR, panjang energi dari gelombang ini adalah 1550 sampai 1750 nm yang banyak diaplikasikan pada kebutuhan agrikultural, tingkat kesuburan tanah, dan upaya pemadaman titik api di hutan. Karena untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah harus menggunakan panjang gelombang yang panjang agar memudahkan saat melakukan pengecekan atau pendeteksian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya,
Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.